Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak, Ibu, saudara-saudariku seiman seakidah jamaah salat subuh Masjid Al-Ihsan yang dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerahnya hingga hari ini kita masih diberikan hidup, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, diberikan keluasan rezeki, diberikan senang dengan infak sedekah, diberikan segala sesuatunya yang kita butuhkan hingga hari ini. Mudah-mudahan kita termasuk bagian orang yang sedikit di antara sekian banyak orang yang belum bersyukur. Ya, sedikit orang yang bersyukur di antara sekian banyak orang yang tidak bersyukur. Karena dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa orang yang baik-baik itu umumnya sedikit. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sangat sedikit hamba-hambaku yang bersyukur, hamba Allah, maka disebut dengan hamba. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Meskipun dia ahli ibadah, belum tentu pandai bersyukur. Karena banyak orang yang secara zahir casingnya termasuk orang yang mumpuni dalam ilmu agama, dalam hal ibadah, tapi sebenarnya tidak termasuk bagian orang yang bersyukur. Kenapa demikian? Tentu banyak faktor yang melatar belakanginya. Dan tidak mengapa kita termasuk bagian orang yang sedikit, tapi yang penting bersyukur. Tapi kalau rezeki harus banyak. Ya. Jadi rezeki itu cukup apa banyak? Cukup banyak apa banyak yang cukup? Ya sudah, silakan berdoa masing-masing. Ya, cukup banyak cukup. Tapi yang jelas kalau orientasinya hanya ingin mendapatkan rezeki saja, tentu di situ tidak ada nilai pahala tentunya. Karena orientasi amal yang kita lakukan merujuk kepada sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Sampai kepada kehadiran kita di rumah Allah ini juga demikian. Semua tergantung dengan niat kita untuk apa. Baik Bapak Ibu sekalian, di tengah pandemi ini kita masih sekali lagi diberikan kemudahan bisa meraih rezeki yang halal, thayyiban. Juga masih diberikan semangat untuk menginfakkan sebagian rezeki tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita berharap semoga segala amal ibadah yang kita tunaikan apapun bentuknya, di antara infak dan sedekah di antaranya, semua ikhlas kita tunaikan diterima oleh Allah sebagai amal ibadah, dapat memperberat timbangan kebaikan kita kelak di akhirat, dapat mengantarkan untuk mendapatkan husnul khatimah, dapat memberikan penerangan di alam kubur kita nanti, dan dimudahkan hisab kita, dikumpulkan bersama keluarga kita di surga Allah, bertetangga dengan Nabi kita Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu sekalian, insya Allah tema Sakafah Islamiyah kita pada
kesempatan pertama kali bisa silaturahim ini adalah siapa yang butuh infak sodakoh. Bapak Ibu pernah nggak bertanya-tanya siapa sih sebenarnya yang membutuhkan infak sodakoh? Kita, masjid, atau orang miskin? Kira-kira siapa Pak? Kita, orang miskin, atau masjid? Nah, kalau sudah tahu kita ya sudah selesai Ustaz pembahasannya. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, untuk menekankan saja, sharing bersama mengenai siapa yang butuh infak sedekah. Pernah enggak kita tergambar bahwa masjid itu akan miskin? Pernah enggak tergambar kalau orang bertakwa itu miskin? Ini pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah nanti kita akan coba mengulik di ayat-ayat Al-Quranul Karim. Jadi intinya adalah kalau masjid itu mustahil miskin. Itu mustahil. Kalau masjid miskin, itu berarti ada yang salah langkahnya. Satu, pengelolaannya. Yang kedua, bisa jadi mindsetnya yang kurang tepat. Ya. Seorang bertakwa juga demikian. Itu mustahil miskin. Karena dalam Al-Quran disebutkan innahu huwa aghna wa aqna. Jadi enggak ada kata miskin. Miskin itu bagi yang di bawah. Orang mutakin itu aghna wa aqna, cukup dan puas. Ya, tidak ada kata miskin. Yang miskin adalah merasa kurang. Jadi sebenarnya itu kita miskin apa kurang banyak? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang menggelayuti pemikiran kita, sehingga kalau itu salah mindsetnya, langkahnya pun akan salah juga. Baik, pertama kita bagi beberapa poin pembahasan berkaitan tentang siapa sih yang butuh infak sedekah itu dan bagaimana peran kita terhadap masjid, terhadap kegiatan yang diadakan di masjid, apa bukti ketakwaan kita dalam kehidupan sosial dan seterusnya. Yang pertama, kita berbicara tentang keutamaan infak sedekah. Bapak Ibu sekalian, infak sedekah itu satu yang mulia, satu amalia yang sangat amat mulia, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga diagungkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rumusnya adalah kalau seorang melakukan suatu yang mulia dalam pandangan Allah, maka dia akan terangkat mulia. Jadi kalau ada sesuatu yang mulia dalam pandangan Al-Quran maupun Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kita mengikutinya, menjalankannya dengan baik, maka kita insya Allah akan terangkat dengan kemuliaan tersebut. Al-Quran itu mulia. Ini sederhananya, Al-Quran itu mulia. Ketika Allah turunkan lewat malaikat Jibril, maka malaikat Jibril menjadi Sayyidul Malaika, tuanya para malaikat. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi Sayyidus Syuhur, menjadi tuanya bulan-bulan yang ada. Ketika Allah turunkan pada Nabi Muhammad SAW, maka beliau menjadi Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, tuanya para nabi dan rasul. Ketika Allah turunkan di Mekah, maka Mekah menjadi pusat peradaban. Ketika Islam tersebar di belahan bumi mana, maka di situ kaum muslim, orang-orang yang ada di dalamnya terangkat kemuliaannya, muncul peradaban dan sebagainya. Begitu pula ketika ada syariat-syariat tertentu yang diagungkan, dimuliakan dalam Al-Quran maupun Sunnah, maka pelakunya pun akan terangkat mulia. Kemudian titik yang kedua adalah kalau kita bisa melaksanakan itu semua, maka berbanggalah, bergembiralah, senanglah, bersyukurlah, karena insya Allah kita mendapatkan kesempatan itu. Karena di antara sekian banyak orang belum tentu mendapatkan keutamaan seperti itu. Seperti sekarang sholat subuh, kan nggak semuanya meskipun sahur bisa sholat subuh. Bisa jadi sholat subuh cuman sholatnya jam 7, jam 8 dan sebagainya. Tapi kita Masya Allah, Alhamdulillah, di suasana yang seperti ini tentu lebih enak tidur daripada ngaji. Itu kalau mengikuti hawa nafsu. Tapi karena keimanan kita kuat, Alhamdulillah, ini juga bagian dari karunia
Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama dari keutamaan infak sedekah, bahwa infak sedekah itu termasuk perniagaan langsung, amalia perniagaan. Amalia perdagangan yang kita adakan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mengadakan perdagangan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah langsung tidak akan pernah merugi orang-orang seperti itu. Ya, orang yang niaga langsung kepada Allah tidak akan merugi. Berbeda kalau niaga itu kita lakukan dengan sesama manusia. Ya, maka di sana ada untung dan rugi. Balik modal saja sudah senang, apalagi untungnya gede. Rugi nggak mau. Tapi kalau perdagangan itu dengan Allah, itu pasti sifatnya. Di dalam Al-Quran, surat Fatir, surat yang ke-35, ayat yang ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur." Dalam ayat ini disebutkan 3 amalia perniagaan, perdagangan yang semua kita bisa lakukan dan harus kita maksimalkan, terutama di bulan Ramadan tahun ini. Bisa jadi Ramadan tahun kemarin kita belum bisa memaksimalkan, tahun depan belum tentu ketemu. Maka saat ini mumpung ketemu, mumpung Allah hadiahkan, kemudahan bisa mendapatkan atau mendapati bulan Ramadan tahun ini. Pertama, innal ladzina yatluna kitaballah, sungguhnya orang-orang yang membaca. Ingat Bapak Ibu sekalian, dalam ayat ini jelas menegaskan yatluna. Nanti kalau kita lihat dari hadis-hadis Nabi SAW, maka Nabi menggunakan redaksi yaqra'u. Itu artinya bahwa membaca Al-Quran itu mesti lewat lisan, membaca, bukan membatin. Makanya termasuk ujian bagi kita ketika berada di Ramadan, ketika ingin menamatkan 30 juz, itu kadang-kadang main batin saja. Ya, tiba-tiba sudah sampai 1 juz, 2 juz, tinggal dilihat aja, dibaca dengan batin, itu enggak boleh. Karena memang redaksinya adalah yajluna. Yajluna itu ya makna diantaranya adalah qiraah. Qiraah itu mesti harus lisan. Ya, alif lam mim jelas. Minimal adalah bibirnya bergerak. Jangan dibaca di hati. Itu enggak tepat. Karena membaca Al-Qur'an itu termasuk amalia lisan, bukan amalan hati. Begitu pula takbir. Ketika takbiratul ihram kita harus keluar suaranya. Jangan sampai diam saja, tiba-tiba takbir, tiba-tiba rukuk, enggak ada suaranya, enggak ada gerakan bibirnya. Nah, itu termasuk bagian dari rukun. Kalau enggak ya bisa batal itu. Innal ladzina yatluna kitaballah, sungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca ayat-ayat Allah. Orang yang membaca ayat-ayat Allah, Masya Allah, tabarakallah, itu kata Nabi SAW, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil barara. Orang yang pandai membaca Al-Quran, orang yang interaksi dengan Al-Quran baik, maka dia akan dibersamakan oleh Allah bersama para malaikat. Malaikat itu mulia. Malaikat itu mulia. Kalau ada seorang mukmin, seorang muslim kok disandingkan dengan malaikat, itu berarti amalannya sangat luar biasa dan orang itu spesial. Ya, mudah-mudahan kita termasuk golongan yang dibersamakan dengan para malaikat. Ya. Jadi orang yang mahir dengan Al-Quran maka akan dibersamakan bersama dengan para malaikat yang mulia dan baik-baik. Apa bentuk baiknya malaikat? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah menentang. Selalu yang diucapkan kalau bahasa kita adalah sami'na wa ata'na. Para malaikat itu tidak pernah berbuat maksiat sedikit pun. Apa yang Allah perintahkan ya dilaksanakan, yang enggak diperintahkan enggak pernah mengerjakan. Yang diperintahkan dikerjakan, yang tidak pernah diperintahkan enggak dikerjakan. Ya karena memang tidak ada perintah. Dan itu adalah rumus ibadah. Jadi ibadah itu pada hakikatnya adalah nunggu perintah. Maka ayatnya jelas, surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali hanya untuk ibadah. Ada kata perintah, ada kata ibadah. Ibadah itu mesti menunggu perintah. Kalau tidak ada
perintahnya, maka Al-Quran menyebut bukan ibadah, tapi fahisha. Tapi fahisha, surat Al-A'raf ayat yang ke-28. Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarona biha. Mereka tatkala mereka melakukan perbuatan fahisha, ya, tatkala mereka melakukan perbuatan fahisha. Makna fahisha dalam ayat ini asbab nuzulnya terkait dengan aktivitas ibadah tawaf yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy zaman itu. Tawaf. Kalau tawaf itu kan ada dalilnya Pak Bu ya, karena termasuk syariat Nabi sebelumnya, yaitu Nabi Ibrahim. Berarti tawaf itu amaliyah zahirnya, ya, itu ada syariatnya. Berarti boleh melakukan tawaf. Tapi kenapa tawaf yang dilakukan oleh orang musyrik dikatakan fahisha oleh Allah? Nah, ini masalahnya. Kenapa? Karena tawaf yang mereka lakukan saat mengelilingi Ka'bah dalam keadaan telanjang. Dalam keadaan telanjang. Niatnya baik, niatnya ingin melaksanakan perintah Allah, tapi prakteknya yang salah. Karena tawafnya dalam keadaan telanjang. Nah, ini Masya Allah, tabarakallah, Al-Quran memberikan isyarat yang sangat luar biasa. Ibadah itu tidak bisa dipisah antara zahir dan batin. Kalau batin adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau zahir adalah bukti dalam mengamalkan amalan tersebut. Meskipun niatnya ikhlas tawaf segunung gitu, setinggi langit, tapi kalau caranya salah seperti yang dilakukan oleh orang Quraisy saat itu, maka disebut oleh Allah dengan fahisha. Ini sangat mengerikan. Maka salah, mohon maaf, salah kalau ada orang mengatakan ibadah yang penting hatinya. Pernah dengar gitu ya? Yang penting hatinya. Hatinya penting, zahirnya juga penting. Apa terus ada orang ketika mengambil sendal terus ditanya, oh batik mungkin dia niatnya enggak nyuri gitu. Enggak bisa. Tetap yang namanya ngambil sendal orang tanpa hak itu juga salah. Apapun alasannya enggak dibenarkan secara umum kaidahnya. Meskipun niatnya ini dan itu, tapi kalau caranya salah ya tetap salah. Entah nanti ada klarifikasi dan sebagainya, itu urusan lain. Jadi jemaah sekalian yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, jadi orang yang interaksi dengan Al-Quran itu akan dibersamakan dengan para malaikat. Seandainya wa yaqra'u wa ya'ta'. Nah, kalau dia membaca lalu terbata-bata, susah, wa huwa syaqun alaihi, dan dia sangat berat untuk mengucapkan huruf demi huruf itu, falahu ajron, maka dia mendapatkan 2 pahala. Ini motivasi buat kita semua. Seandainya, mohon maaf ya, kalau hingga hari ini kita masih belum bisa baca Al-Quran, itu harus semangat. Kalau hingga hari ini kita belum lancar baca Al-Qurannya, itu harusnya malu kepada Allah. Karena rezeki Allah itu tidak pernah tertunda meskipun sedetik. Sementara ibadah yang kita tunaikan, itu kalau dihitung untuk mensyukuri nikmat Allah, itu enggak mungkin bisa. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau engkau hitung nikmat Allah, maka tidak akan mampu. Nah, ini para ulama tafsir kemudian menyebutkan, menghitung saja enggak bisa, apalagi mensyukuri. Kita kalau hitung dari di kandungan ibu kita sampai sekarang, itu kita rezekinya berapa triliun? Kira-kira berapa triliun? Nah, kita hitung saja, sederhana aja. Kita punya mata 2, boleh enggak mata kita dilepas enggak kalau mata kita dibeli 1 triliun? Kan masih ada yang 1 lagi. Itu tandanya kita rezekinya Masya Allah, tabarakallah. Itu tadi, hanya kita itu kurang banyak apa kurang puas atau kurang syukur. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini motivasi Bapak Ibu sekalian. Meskipun kita punya kemampuan yang terbatas, tapi dengan kemampuan terbatas itu justru harus membuat kita semakin termotivasi. Karena huruf-huruf yang keluar dari lisan kita, usaha upaya kita melafadzkan dengan baik, itu ada nilai pahalanya 2. Ini semangat. Kemudian di antara keutamaan orang yang dekat dengan Al-Quran adalah iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Maka bacalah Al-Quran karena ia akan datang mencari pembacanya. Masya Allah, mudah-mudahan kita nanti dicari oleh Al-Quran. Ya, untuk apa Al-Quran mencari kita? Syafi'an li ashabi, untuk memberikan syafaatnya.
Insyaallah tabarakallah. Jadi bergembiralah, berbahagialah kalau di Ramadan ini, di luar, di bulan dan di luar setelah Ramadan nanti kita tetap masih bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Insyaallah Al-Quran akan mencari kita. Karena ada dua kemungkinan mencarinya itu. Al-Quran mencari kita itu ada dua kemungkinan Bapak Ibu sekalian. Pertama, Al-Quran hujjatun lana au alaina. Al-Quran itu akan bisa menjadi kebaikan buat kita atau menjadi keburukan buat kita. Menjadi kebaikan kepada kita karena kita sering membaca, karena kita memahami, mendalaminya, mentadaburinya, lalu mengamalkannya. Akan menjadi keburukan buat kita kalau dilakukan dengan sebaliknya. Kalau di rumah kita ada mushaf yang masih segelan, menangislah kepada Allah SWT. Kalau di rumah kita masih ada mushaf yang baru, hingga saat ini masih anyar, nggak tersentuh debu, nggak lecet, maka menangislah kepada Allah SWT. Buat apa beli mahal-mahal nggak dibaca? Gitu kan? Buat apa nggak dibaca? Kalau hanya untuk pajangan. Oh, ini ternyata mushafnya mahal, belinya di Madinah, belinya di mana lagi. Kalau cuma begitu-begitu saja, menangislah kepada Allah SWT. Ya, menangislah kepada, bersimpuhlah. Ya Allah, kenapa kok seperti ini? Apa kesibukan yang buat kita sehingga tidak baca Al-Quran? Kalau Khalid bin Walid, tabarakallah, masya Allah, beliau mengatakan syaghalanil jihad. Saya jarang baca Al-Quran karena disibukkan dengan jihad fisabilillah, futuhat, membuka negeri-negeri supaya menerima agama Islam. Kalau kita sibuknya apa? Apakah sibuk kita sedahsyat sibuknya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu? Khalid aja nangis kok, masa kita nggak nangis? Harus kita mana berderai air mata. Khalid bin Walid seorang sahabat yang para ulama hadis kaum muslimin pada umumnya sepakat para sahabat itu udul, adil. Ketakwaannya nggak mungkin bisa kita saingi. Amaliyahnya mustahil kita bisa saingi. Tapi menangis. Karena tidak bisa interaksi dengan baik sebagaimana ketika beliau dalam kondisi normal. Dalam berjihad, ya sibuk waktunya untuk memikirkan peperangan, jihad fisabilillah. Nah, kalau kita apa yang kita pikirkan? Ini yang pertama. Jadi orang yang membaca Al-Quran, insya Allah Al-Quran akan mencari kita. Dan yang nggak kalah pentingnya Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau kita sebagai seorang anak, lalu kita membaca Al-Quran, maka kita akan menjadi kebanggaan orang tua kita nanti di akhirat. Karena kita akan memakaikan mereka mahkota dan juga kehormatan bagi orang tua kita. Siapa orang tua yang nggak ingin kalau anaknya ingin memberikan mahkota, memberikan baju kehormatan? Itu sangat luar biasa. Itu kalau kita sebagai seorang anak. Kalau kita sebagai orang tua, apa nggak senang? Anak kita tiba-tiba datang membawa mahkota, memakaikan di kepala kita, atau baju kehormatan dipakaikan ke dalam ke kita. Apa nggak senang? Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan ada orang tua kaget. Nah, ini mudah-mudahan kita tidak termasuk jadi orang-orang tua yang kaget. Ada orang tua kaget, dia mendapatkan anugerah yang begitu luar biasanya. Lalu dia, ya Allah, berkata, ya Allah, ini semua dari mana? Perasaan ya, kalau bahasa kita, rasa-rasanya waktu di dunia saya nggak banyak kok amal ibadah yang bisa saya tunaikan. Apa? Allah berfirman kepadanya, bistighfari waladika. Ini berkat istighfar anakmu yang soleh. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau kita sebagai seorang ayah, kita mendambakan anak datang kepada kita. Kalau kita sebagai seorang anak ingin membahagiakan orang tua nanti di akhirat. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua sebagai ahlul Quran. Tidak cukup amin, Pak. Tidak cukup amin. Ya, orang masuk surga katanya, pengen masuk surga, amin. Apa terus habis amin masuk surga? Kan enggak. Insya Allah tujuan amin adalah mudah-mudahan doa kita terkabul, bisa istiqomah bersabar, ya, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah saat beramal soleh. Kemudian wa aqamus salat juga memiliki keutamaan yang tinggi. Ya, di antaranya adalah Allah jauhkan kita dari perbuatan fahsya dan mungkar. Ya. Lalu kemudian wa anfaku, berinfak. Nah, infak
infak. Jadi dalam ayat ini infak. Jadi ada membaca Al-Quran, ada sholat, ada infak. Dari 3 amalia ini, yang harus betul kita pahami adalah, tujuannya adalah yarjun. Nah, kalimatnya itu yarjun. Yarjun itu fi'il mudhari'. Sehingga setiap kita membaca Al-Quran, setiap kita menunaikan sholat, setiap kita infak, maka yang diharapkan cuma satu. Yarjuna tijaratan, sebagai bentuk perdagangan. Nah, di situ disebutkan tijarah. Sebagai bentuk perniagaan lan tabur. Karena dagangnya ini, perdagangan ini kepada Allah, maka Allah memberikan satu kepastian bahwa perdagangannya itu tidak akan merugikan pelakunya. Jadi orang sholat itu enggak rugi. Orang baca Al-Quran meskipun 1 ayat itu enggak rugi. Infak meskipun sehari 1000 itu enggak rugi. Yang rugi adalah orang yang enggak mau membaca Al-Quran. Orang yang lisannya keluh. Orang yang lisannya enggak berdaya untuk membaca Al-Quran. Orang yang lisannya sehari bisa dan mampu tidak membaca Al-Quran. Maka jadikanlah diri kita seperti ikan. Ikan itu kalau enggak ketemu air berapa lama? Ada sehari, 2 hari. Pernahkah kita tidak baca Al-Quran sepekan? Tapi masih hidup ya? Masya Allah, itu luar biasa. Kalau ikan mustahil ya mampu bertahan hidup di luar air selama 1 hari bahkan sepekan. Kalau kita mampu, itu hebat. Itu luar biasa. Nah, kalau seperti itu maka menangislah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yarju natijar, yang mereka harapkan hanya satu, perniagaan langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan infak sedekah yang kita keluarkan di jalan Allah semua adalah sebagai bentuk perdagangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah menerimanya sebagai amal ibadah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, infak sedekah itu termasuk amalia yang akan menempatkan kita satu di antara 7 orang yang akan mendapatkan naungan Allah. Nah, itu luar biasa. Naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Berarti Allah yang memberi. Allah yang memberi. Dan pemberian Allah ini tidak sembarang orang diberi, kecuali mereka yang memenuhi kriteria. Di antaranya kriteria tersebut adalah Allah berikan kepada orang yang gemar infak sedekah. Maka di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun, ada 7. Yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam adalah rajulun wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin. Seorang yang gemar mengeluarkan infak sedekahnya di jalan Allah, fa akhfaha, ia sembunyi-sembunyi. Hatta la ta'lama shimaluhu matun fiku yaminuhu. Sehingga seakan-akan tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Jadi infak sedekah sebagai jembatan supaya kita nanti bisa mendapatkan satu naungan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi keutamaan infak sedekah pertama sebagai bentuk tijarah, perdagangan, perniagaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah akan menjadi pintu bagi kita semua untuk mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kerangka berpikir berikutnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan itu semua? Bagaimana kita bisa mendapatkan itu semua? Meskipun keutamaannya yang begitu luar biasa, tapi kita harus tahu dasar cara berpikirnya, konsepnya, dasarnya dalam Al-Quran apa? Sehingga kita bisa mendapatkan itu semua. Maka di sini kita beralih kepada surat ke-9 ayat yang ke-99, surat At-Taubah. Ayat yang ke-99.
Ini dasar berinfak itu apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minal a'rab, ada di kalangan orang Badui Arab. Ada kalangan Badui Arab. Kalau kita merujuk pada dua ayat sebelumnya, maka ayat yang ke-99 ini termasuk orang Badui yang beriman. Dan ayat sebelumnya dikatakan para ahli tafsir berdasarkan dua ayat sebelumnya, orang Badui Arab itu ada beberapa bentuk model. Ada orang mukmin, ada orang musyrik, ada orang munafik. Sifatnya seperti itu. Ini persis. Jadi tiga tipe ini Bapak Ibu sekalian akan mengisi kehidupan dunia. Jadi kehidupan kita itu nggak akan sunyi dari tiga model ini, karena sudah disyaratkan dalam Al-Quran. Kalau kita dalam surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ke 5 itu berbicara tentang orang mukmin. 1 sampai 5. Kemudian 6, 7 itu orang kafir. 7, 8 sampai ke 20 itu orang munafik. Berarti ayatnya lebih banyak mana ini? Orang munafik. Itu mengerikan. Ya, kalau orang kafir jelas lah. Ya. Orang munafik, nah ini enggak jelas. Pakai peci tapi hatinya enggak pakai peci. Nah, itu kan berbahaya. Orang-orang mukmin pasti pakai peci. Begitu pula ketika dia mensikapi terhadap amanat. Ya. Ketika dia mensikapi amanat itu juga berbeda-beda, ada musyrik, ada munafik, ada orang mukmin. Maka dua ayat terakhir di surat Al-Ahzab, surat ke-33 itu di akhir, dua ayat terakhir ya. Di surat Al-Ahzab itu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tipe ini itu akan selalu ada dalam kehidupan kita. Mungkin dalam diri kita akan bertarung untuk mempertahankan mana yang akan melekat dalam diri kita. Tiga itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal." Allah menawarkan sebuah amanat kepada langit, gunung dan bumi. Langit, gunung dan bumi. Itu makhluk Allah yang gede-gede. Tapi nanti ada yang lebih gede lagi daripada itu semua. Sampai gedenya mau nyundul langit. Makhluk itu. Langit itu kan besar ya. Luas. Gunung juga besar. Bumi juga besar, apalagi. Tapi nanti ada makhluk Allah lain yang lebih gede lagi, bahkan mau nyundul langit. Itu mengerikan itu. Ya. Fa'abaina ayyahmilnaha. Jadi semua ini menolak. Enggak mau menerima tawaran amanat itu. Kalau kita ditawari kerja 2 jam, gajinya 1 miliar, diterima enggak Pak, Bu? Diterima ya? Pasti ya? Pakai istikharah enggak? Oh enggak. Kenapa enggak pakai istikharah? Kalau ditawari mau masuk surga untuk berinfak 1 miliar, diterima enggak? Oh beda ini. Istikharah dulu enggak? Nah ini, kadang-kadang memang seperti itu. Dan itu rumusnya ada dalam Quran semua. Ya, semua ada dalam Quran. Kenapa mereka menolak? Wa asfaqna minha. Mereka takut khianat. Namanya amanat itu akan selalu beriringan dengan khianat. Antara amanat dan khianat, dua itu. Jadi kalau orang mendapatkan amanah itu dua ujiannya. Kalau enggak amanah berarti khianat. Kalau enggak khianat berarti amanah. Wa hamalahal insan. Lalu amanah tersebut diambil oleh manusia. Ibnu Abbas mengatakan manusia dalam ayat ini adalah Nabi Adam. Ba'da asar beliau menerima amanah tersebut. Sebelum maghrib beliau khilaf melakukan kesalahan sehingga Allah turunkan ke bumi. Makanya Nabi Adam dan akan menjadi sifat karakter kita semua sebagai anak keturunannya. Inna ya wa hamal insan innahu kana dzaluman jahula. Manusia itu dzalum. Dzalum itu sigha mubalaghah. Kerap kali melakukan kezaliman. Disadari atau tidak, sengaja atau tidak, pernah kita melakukan kezaliman. Jahula itu mohon maaf kalau bahasanya ya bodoh, enggak ngerti. Makanya orang itu kalau semakin belajar merasa dirinya semakin bodoh, semakin nggak ngerti. Tapi kalau orang itu semakin hari semakin menumpuk kekayaannya semakin, nah beda ya, beda. Itu berbeda. Semakin pengen diakui, semakin merasa bisa ini, bisa itu dan sebagainya. Nah, kemudian pada ayat yang paling terakhir di surat Al-Ahzab itu
sikap amanat itu liyu'adziballahul munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat. Ada orang musyrik, ada orang munafik, ada orang mukmin. 3 ini. Nah, sekali lagi ini sifat karakter akan selalu berada di sekitaran kita. Mungkin akan menjadi ujian bagi kita semua. Kalau mungkin menjadi orang musyrik, naudzubillah. Kalau menjadi orang munafik juga naudzubillah. Tapi sifat-sifat kemusyrikan, kesyirikan, perbuatan syirik, atau mungkin sifat-sifat kenifakan itu bisa akan melayuti kita. Maka kita mohon kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh Nabi, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala taatik. Ya, mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang Arab yang disebutkan di dalam surat ke-9 ayat yang ke-99 ini adalah orang Arab Badui yang baik. Makanya disebutkan man yu'minu billahi wal yaumil akhir. Orang Badui itu ada yang beriman, tapi keimanannya sangat luar biasa. Ini akan menjadi inspirasi buat kita. Kenapa? Karena disebutkan dalam Al-Quran. Ketika disebutkan dalam Al-Quran sebuah peristiwa, maka kita harus bisa mengambil faedah. Dan itu inspirasinya. Apa yang dilakukan oleh orang Badui yang beriman kepada Allah dan hari akhir ini? Nah, wayattakhidhu, mereka menjadikan ma yunfiku, harta yang mereka infakkan. Nah, ini kita akan mulai di sini. Ini dasar utama, ini dasar yang paling dasar dalam Al-Quran kalau orang gemar berinfak. Satu sisi kalau kita sudah digemarkan oleh Allah berinfak, maka bersyukurlah. Tapi sisi yang lain jangan lupa. Apa tujuan visi misi infak sodako itu? Maka di sini disebutkan adalah wayattakhidhu ma yunfiku, mereka menjadikan infak yang mereka keluarkan, infak sodako yang mereka keluarkan di jalan Allah, satu, kurubatin indallah, sebagai bentuk langkah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini paling utama, Bapak sekalian. Jadi kalau infak sodako itu sebenarnya apa? Tujuannya ada untuk supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk yang lain, tapi untuk supaya semakin dekat kepada Allah. Karena memang rumus untuk ibadah itu harus bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-27. Surat yang kelima, ayat yang ke-27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watlu 'alaihim naba abnai Adama bil haqqi id qarraba qurbanan fatukubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Qala la'aqtulannak." Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengkisahkan, menceritakan 2 orang anak kandung Nabi Adam. Kalau kita kenal namanya adalah Qabil dan Habil. Idh qarraba, ketika keduanya ingin dekat kepada Allah. Ingin dekat kepada Allah, berarti dalam rangka untuk ibadah. Kurbanan, dengan satu kurban. Dengan satu amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ini rumusnya 2, ada qarraba itu amaliyah, amalan yang memang ada syariatnya, bila dilakukan akan membawa kita semakin dekat kepada Allah. Ada kurban, kurban itu adalah barangnya. Memang barangnya bisa mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau berinfak contohnya, maka jalannya harus benar. Di antaranya adalah tujuannya. Yang diinfakkan itu juga harus sesuatu yang memang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Artinya apa? Sesuatu yang diinfakkan itu harus benar. Halalan thayyiban. Jangan sampai menginfakkan sesuatu yang diharamkan. Jangan sampai menginfakkan harta tapi diperoleh dengan cara riswa, dengan cara korupsi, cara nipu dan sebagainya, yang nggak ada manfaatnya, maksudnya begitu. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tujuan yang paling utama sekali lagi adalah infak sodako itu adalah untuk supaya menjadi langkah sarana kita supaya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, wasolawatir rasul. Wasolawatir rasul. Dan hanya ingin mendapatkan doa Rasul. Ingin mendapatkan doa Rasul. Karena doa yang dipanjatkan kepada orang yang berinfak itu akan memberikan ketenangan, kenyamanan. Maka di dalam surat yang ke-9 ayat ke-103 itu khudz min amwalihim. Jadi mohon maaf, zakat harta itu tidak cukup diumumkan Bapak Ibu sekalian, tapi harus diambil. Maka harus ada pegawai khusus datang ke setiap rumah-rumah untuk mengingatkan, mengedukasi. Ini zakat harta, kamu sudah siap, ya ambil. Siapa yang ambil? Masjid. Maka perlu nanti buka Baitul Mal. Baitul Mal, ya? Baitul Mal yang akan mengakomodir semua harta-harta kaum muslimin untuk didistribusikan kepada yang berhak. Nah, ini. Khudz min amwalim itu diambil. Jadi tidak cukup untuk diiklankan, diinformasikan, tapi harus didatangi untuk diambil hartanya itu. Shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Nah, setelah orang itu memberikan infak sedekahnya, hartanya, zakat malnya, lalu Allah perintahkan washolli alaihim, Nabi berikan doa, doain dia. Doakan dia. Kenapa dengan doa itu? Sakanul lahum. Ada rasa ketenangan, kenyamanan dalam jiwa. Orang yang berinfak di jalan Allah kemudian didoakan keberkahan, itu Masya Allah. Tapi ingat, kalau harus ada doa standar. Nah, ini hanya usul saja. Nanti DKM bisa membuat satu doa standar. Ya, ketika ada orang infak sodako, maka doanya standar. Jangan begini, ketika ada orang infak 100, sukron. Tok. Begitu 100 juta, sukron. Jazakumullahu khairan barakallahu fik. Giliran sedikit, apa doanya? Makasih. Cuman gitu doang. Begitu 100 miliar, sambil dipegang, ditepuk-tepuk, Masya Allah Pak, berkah banget. Itu yang seneng yang 100 ribu, yang 100 juta. Mau posisi yang mana Bapak Ibu? Mau 100 apa 100 juta? Nah, ini harus ada standar, doanya sama. Mau 1000, doanya sama. Jazakallahu khairan barakallahu fikum ahlikum wa amwalikum. Terus begitu. Yang 100 juta sama. Jangan pilih kasih. Karena apa? Karena kita ingin memasukkan kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan. Kalau setiap orang yang infaknya tujuannya adalah supaya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita sambut dengan baik, kita doakan dengan baik, maka insya Allah besok lagi dia akan tenang dan nyaman. Sehingga akan membuat kesan yang nyaman. Enak infak di Al-Ihsan. Kenapa? Doanya panjang banget kayak witir. Daripada di sebelah sukron tok, habis itu ditinggal. Kan enggak enak, enggak nyaman. Mohon maaf, orang yang ingin berbuat maksiat saja, germo, apa itu? Itu aja pelayanannya dari pintu sampai itu dibukain semua kok. Masa kita mau masuk surga pelayanannya enggak benar. Tapi ini bukan di sini loh Pak, jangan salah. Bukan di sini, tapi yang di sana. Itu Masya Allah ya, kadang-kadang malah yang orang berinfak tuh nyari-nyari pengurusnya. Ini berarti pengurusnya enggak di masjid. Gimana mau melayani umat? Makanya pengurus itu harus berapa jam di masjid? 24 jam kali seumur dipilih. Mudah-mudahan seumur hidup. Nah, gimana? Karena orang, mohon maaf ini logika sederhananya, karena orang yang mau zakat mal itu apa harus bulan Ramadan? Enggak harus. Karena kita itu 200 sekian juta umat Islam. Maka setiap hari dia harus siap menerima zakat. Setiap hari harus siap untuk mengedukasi. Setiap hari harus siap melayani. Masya Allah. Nah, ini perlu memilih pengurus-pengurus yang 24 jam kali berapa ini? Ya memang begitu. Ya memang harus gitu, masjid harus itu. Ya harus diurus
dengan serius. Orang pengen masuk neraka saja serius, SOP-nya juga luar biasa, disambut dengan ramah tamah dan sebagainya. Ini mau masuk surga, masa nggak disambut? Bahkan dalam Al-Quran itu, surat Ar-Ra'd ayat yang ke-23 kalau tidak salah, itu yang nyambut Masya Allah. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum. Masya Allah. Jadi yang akan masuk surga Aden itu adalah orang-orang soleh dari kalangan orang tua kita ke atas, pasangan, kemudian anak keturunan kita. Semuanya bareng-bareng masuk surga. Siapa yang menyambut? Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Para malaikat masuk pada setiap pintu menyambut kedatangan keluarga besar ini dengan mengucapkan salamun alaikum. Sejahtera bagi kalian. Silakan ya. Tufilit surga. Malaikat yang menyambut. Jadi jemaah sekalian, jangan sampai ada orang berinfak kebaikan untuk kebaikan tidak disambut dengan baik, tapi ingin disambut di surga oleh para malaikat. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari penggalan ayat ini bahwa infak sedekah yang mereka keluarkan tujuan utamanya adalah untuk supaya dekat kepada Allah. Nah, dari sini kita bisa simpulkan sebenarnya yang butuh infak sedekah itu siapa? Kita, masjid, atau orang miskin? Kita. Nah, kalau kita yang butuh infak sedekah, maka jangan macam-macam. Jangan mentang-mentang. Masjid itu kalau enggak saya yang menyumbang, apa yang terjadi? Itu berarti mentang-mentang. Ya kan? Kalau saya yang tidak mengelola, maka akan terjadi itu mentang merasa berjasa. Ini mental-mental seperti ini yang enggak bagus, akan merusak. Maka banyak juga jemaah sekalian, mohon maaf, karena merasa infaknya lebih banyak, maka dia ingin diakui. Kalau orang sudah biasa diakui di atas itu susah turun. Kalau sudah susah turun, maka keegonya akan naik. Makanya Fir'aun itu karena keakuannya tinggi, itu sampai ngomongnya sampai nyundul langit. Makanya tadi kan ada makhluk, langit itu besar, gunung juga besar, bumi juga besar. Ada yang lebih besar lagi omongannya. Siapa? Fir'aun. Apa yang dia katakan? Ana rabbukumul a'la. Itu kan nyundul langit, sebentar lagi masuk neraka. Atau sudah masuk neraka itu. Karena udzubillah min dzalik. Korun kayanya dari mana? Karena mengakui dirinya itu hebat. Karena titelnya berderet. Logika sederhananya kan nggak enak juga kalau gelarnya sangat panjang, profesor dokter tapi masuk neraka. Apa enaknya gelar panjang tapi masuk neraka? Yang lebih baik adalah titel yang kita harus kejar adalah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Itu titel yang terbaik. Nggak ada titel-titel yang lain yang bisa mengantarkan kebaikan sampai akhirat kecuali titel khairukum man ta'allamal Qur'an, menjadi khair, menjadi orang yang paling baik dalam pandangan agama. Apa? Interaksi dengan Al-Qur'an, baik sebagai posisi pengajar ataupun yang belajar. Jadi kita itu diuntungkan, Pak, Bu. Kalau kita belajar Al-Qur'an, insya Allah masuk di situ. Kalau kita yang ngajar juga masuk di situ. Masya Allah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Maka jemaah sekalian, kalau kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 264, maka ini akan menjadi penyakit-penyakit orang berinfak. Dan ini berbahaya. Kalau ini dilakukan, itu pahalanya akan tercerabut dari akar-akarnya. Jadi mustahil Allah menerima amalan-amalan yang kalau disisipi dengan amalan-amalan yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman.
Allah tidak memanggil nama kita, tapi memanggil keimanan kita. Apa yang Allah perintahkan? Apa yang Allah larang? La tubtilu sadaqatikum. Jangan kalian membatalkan, jangan menghanguskan, jangan menghancur leburkan apa? Nilai sedekah yang telah kita keluarkan, yang telah dikeluarkan. Berapapun jumlahnya, kecil besar, jangan kau batalkan. Ini memberikan isyarat bahwa sekecil apapun infak sedekah itu bermanfaat, sangat berarti buat kita semua. Karena dia adalah jalan pendekatan kita kepada Allah. Dan insya Allah akan menjadi sarana masuk surga lewat pintu sedekah. Kan begitu mulia. Makanya Allah ingatkan, wahai orang yang beriman, jangan sekali-kali engkau membatalkan nilai pahala infak sedekah. Dengan apa? 2. 1, bil manni. Dengan mengungkit-ungkit kebaikan. Ini penyakit. Jadi penyakit orang berinfak ya ini nih, pengen diakui. Menyebut, mohon maaf, kalau masjid ini tidak saya yang bantu, itu mengungkit-ungkit apa ngasih tahu? Ngasih tahu gitu ya, ngasih tahu kalau sudah banyak infaknya. Nah, dia bilang sama anak cucunya, tuh lihat itu masjid itu kalau enggak mbah yang bantu, wah enggak akan berarti seperti ini. Itu ngasih tahu apa ngungkit-ngungkit? Sering enggak kayak begitu Pak? Pernah enggak terlintas saya seperti itu? Seandainya dia pejuang, jangan merasa paling banyak berjasa. Kalau dia sebagai seorang pionir, peletak batu pertama sebuah perjuangan, masjid umpamanya, jangan merasa banyak berjasa. Kalau dia muncul, mengakomodir perasaan itu, nah itu sudah alamat, pengen nguasai, nggak mau turun. Itu angkuh, pengen diakui. Karena merasa paling banyak berjasa. Sehingga akan berbicara dengan orang bahwa itu adalah jasa saya, itu jasa saya. Itu ngasih tahu apa ngungkit-ngungkit? Ya monggo nanti itu masuk ngungkit apa enggak? Karena ini berbahaya, ini disebutkan langsung. Bil manni, menyebut-nyebut. Yang kedua, wal adza, menyakiti si penerima kebaikan. Nah, 2. Dalam ayat ini 2. Nyebut-nyebut, ngungkit-ngungkit, dan menyakiti si penerima kebaikan. Kalau kita sandingkan pada riwayat Muslim, termasuk 3 golongan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah, masuk neraka, di antaranya adalah orang dermawan. Loh, orang dermawan kok bisa masuk neraka? Ini kan rawan, ada ahli ibadah, ya, ahli jihad, punya Al-Quran 30 juz, miliaran triliunan rupiah ia infakkan, bahkan dikatakan sebagai orang yang dermawan titelnya, tapi masuk neraka. Kenapa? Kata Nabi SAW, karena dia ingin mendapatkan sisi pujian. Jadi orang kalau sudah berbuat baik, itu akan lebih sempurna kalau ada yang memujinya. Kalau orang dipuji-puji, biasanya besok datang lagi enggak? Dengan infak yang sama atau lebih? Wah, kok tahu Pak? Oh, pengalaman ini. Supaya apa? Pujiannya nambah. Apa ini kita pelaku semua ini? Maka kita harus berhati-hati. Ya, pertama yang menganjurkan, jadi larangan Allah itu apa? Sudah di-warning ya. Jangan kau membatalkan, menghanguskan, menghancur, leburkan. Ya pahala infak sedekah yang telah dikeluarkan. Dengan apa? Tadi bil manni, mengungkit-ungkit kebaikan. Kemudian menyakiti si penerima kebaikan. Kemudian ingin dipuji. Lihat punishment-nya. Lanjutkan ayatnya, famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu solda. Ya. Perumpamaan orang infak sedekah lalu dia mengungkit-ungkitnya atau menyakiti si penerima kebaikan atau ingin dipuji, itu seperti batu licin
batu licin, ada debu, kemudian hujan, kira-kira debunya masih ada enggak? Hilang, tercerabut semuanya. Makanya kalau orang itu semakin banyak infaknya, itu harus betul-betul lebih dekat kepada Allah. Orang itu kalau memang ahli ibadah sholat, itu harus lebih dekat kepada Allah. Kenapa? Harus betul-betul dekat. Kenapa? Minta pertolongannya. Supaya Allah jaga, sehingga tidak melakukan amalan-amalan yang bisa menghancurkan nilai pahala tersebut. Masya Allah, tabarakallah. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meskipun infak sedekah seperti itu, tetap saja harus melihat aspek yang lain yang bisa menghancurkan itu. Nah, jamaah sekalian, intinya adalah kalau kita berada di masjid, kita harus bersyukur. Masjid itu adalah lahan kita untuk berinfak sedekah. Kalau masjid mengadakan satu kegiatan, berarti harus didukung. Karena itu adalah kesempatan ladang buat kita. Dan dengar-dengar juga mau ada gerakan infak beras itu ya. Nah itu lahan lagi itu. Jadi sebenarnya ketika kita diberikan kesempatan bertetangga dengan masjid, itu adalah lahan, harusnya bersyukur. Ketika kita di tetangga kita ada orang fakir miskin, kita harus bersyukur karena Allah menghadirkan kita ladang untuk beramal infak sedekah. Harusnya seperti itu. Supaya apa? Kita termotivasi, supaya kita bisa semangat terus. Jadi jamaah sekalian, kesimpulannya ini mau agak ini ya. Kesimpulannya adalah bahwa infak sedekah itu memiliki keutamaan yang sangat luar biasa dalam Islam, dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi SAW. Kemudian dasar infak sedekahnya adalah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan rasa nyaman, ketenangan dengan doa-doa keberkahan itu. Ya, jadi kita berada di masjid diuntungkan dengan masjid. Kalau ketika ketemu kegiatan yang bermanfaat, kita diuntungkan dengan itu adalah kendaraan kita. Kemudian meskipun demikian tetap harus berhati-hati terhadap amalia-amalia, perbuatan-perbuatan yang bisa menghancurkan nilai pahala infak sedekah yang telah kita keluarkan. Semoga segala infak sedekah yang telah kita keluarkan dalam perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala ini ikhlas karenanya, semakin bisa membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, diterima sebagai amal ibadah, menjadi jembatan ya, menjadi jembatan amal soleh kita yang mengantarkan untuk mendapatkan husnul khatimah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, menjadi penerang di alam kubur kita, dimudahkan hisab kita nanti di akhirat, dijauhkan dari siksa neraka, dimasukkan bersama keluarga kita di surganya, bertetangga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kita sampaikan di pagi hari ini yang berbahagia, mudah-mudahan bermanfaat. Oh, ada pertanyaan juga. Ini amanannya suruh nyampein aja katanya itu. Ya, kalau bisa dibantu alhamdulillah, kalau nggak bisa PR. Oh gitu. Mau nanya Pak Ustaz? Iya Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya mengenai beramal ini Pak Ustaz, apa termasuk menghabiskan pahalanya kita memberitahu anak gitu? Minta apa? Kita berinfak membangun masjid, Ibu membantu pembangunan masjid itu sekian gitu, supaya anak tahu dan mencontoh gitu. Hilang nggak pahalanya Pak? Memberitahukan ke anak gitu ya, iya. Motivasi. Baik Bapak Ibu sekalian, cara berinfak itu ada 5. Kita cara berinfak ada 5. 1 dan 2 disebutkan pada surat yang ke-35 ayat yang ke-29. Ketiga dan keempat disebutkan di surat yang ketiga ayat 134. Yang kelima disebutkan pada surat yang ke-9 ayat 54. Intinya kesimpulannya adalah yang pertama, infak itu boleh cara dengan sembunyi-sembunyi, sirran wa alaniyah. Boleh dengan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, boleh. Silakan, nggak apa-apa. Karena ada aturannya. Jadi nggak boleh
kita mengatakan ada orang datang dengan membawa uang segepok begitu ya, wah sombong mentang uangnya, itu nggak boleh karena memang ada aturannya kok. Terus yang bawa segepok jangan katakan nggak pernah infak, jangan. Siapa tahu dia sembunyi-sembunyi lebih gede gepokannya kan. Artinya karena kedua-duanya ada caranya, jangan suudzon kepada yang lain. Karena ada syariatnya. Ya. Yang ketiga adalah dalam keadaan kita lapang atau saat berkebutuhan tapi masih mampu infak. Lebih baik mana? Sehari 1.000 atau sebulan 30.000? Ya, monggo hitung-hitung aja nanti ya Allah seperti itu ya Allah. Setiap hari 1.000 atau dirapel sebulan 30.000? Ya terserah, monggo. Maksudnya setiap hari 30.000. Lebih baik mana? Sehari 1.000 atau sehari 30.000? Ah ini susah. Kalau ngomong itu seikhlasnya itu susah banget Pak. Seikhlasnya itu kayak berapa gitu loh? Kayak gimana seikhlasnya itu? Ya monggo lah, itu monggo lah silakan ya. Dalam keadaan lapang atau dalam keadaan susah. Ini tipe orang mukmin. Infaknya modelnya seperti ini. Yang terpenting mau sembunyi-sembunyi atau mau terang-terangan, mau saat butuh atau saat kita lapang, itu yang penting ikhlas, udah, titik. Apa manfaatnya sembunyi-sembunyi? Kalau niatnya pengen pamer, yang tahu kan Allah kan? Yang nilai siapa? Allah. Maka kalau kita lari kepada surat kelima ayat yang ke-27, amal soleh itu ada dua kemungkinan, satu di antara dua. Fatuqubila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Jadi amal ibadah yang kita tunaikan itu satu di antara dua konsekuensinya, diterima dan tidak. Nah, diterima tidaknya itu bermuara kepada ikhlas atau tidak. Jadi mau sembunyi-sembunyi, mau terang-terangan, yang penting ikhlas. Para sahabat dulu ketika berjihad itu kan apa? Mengajak, mau mobilisasi ya. Ayo infak sedekah, itu terang-terangan apa sembunyi-sembunyi? Terang-terangan. Kalau kita mampu infaknya terang-terangan, yang penting ikhlas masih terjaga, ya monggo silakan, nggak ada masalah. Apalagi tujuannya untuk memotivasi, gerakkan orang lain. Kalau sekiranya saat itu nggak mampu, ya sudah, sembunyi, nilainya tidak kalah, sama. Apalagi hadis tadi, ya fa'akhfaha, dia menyembunyikan infak sedekahnya akan menjadi sarana untuk mendapatkan naungan pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, nah ini bermasalah. Model infak bermasalah. Wa ma mana'ahum antuk bala nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasuli. Nah, ada jenis yang kelima, infaknya orang munafik. Orang munafik itu sifat dalam ayat disebutkan kalau selesai sholat pelencing. Apa itu Pak? Langsung kabur. Kayaknya nggak nemat banget ingat Allah itu. Karena diburu-buru urusannya. Kemudian di akhir ayat disebutkan wa ma yunfikuna illa wa hum karihun. Mereka kalau infak sedekah terpaksa. Jadi 4 itu sifat gaya orang infaknya orang mukmin. Yang satu orang munafik. Apa itu? Terpaksa. Allah ngasih rezeki kita terpaksa enggak? Yakin. Kenapa keinfak untuk Allah kok terpaksa? Tidak akan dilakukan model infak itu kecuali orang munafik. 4. Jadi boleh saja Bu. Itu dasarnya tadi. Jadi mau sering, apalagi untuk memotivasi untuk keluarga semua. Insya Allah boleh. Apalagi tadi ditentukan ya, ada ditentukan gerakan infak beras ini sarana lagi. Ini motivasi. Berarti yang butuh infak itu kita, gerakan berasnya, atau orang miskin yang membutuhkan? Kita. Berarti kalau ada gerakan infak beras, ini dengar-dengar kan mau ada gerakan infak beras tadi ya? Berarti kita butuh itu. Ini kendaraan baru untuk mempercepat, memperbanyak, ya, mempertinggi derajat kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, sudah ini. Pertanyaan terakhir Ustaz. Mohon penjelasan konsep Baitul Mal di zaman
Rasulullah. Wah, ini kalau Baitul Mal harus 1 jam lagi. Baitul Mal 5 menit ini mana ini Pak? Kuliah aja berapa SKS ini? Oh, saatnya ada aja ini. Baik, Baitul Mal secara ori sebenarnya contoh membuat Baitul Mal di masjid. Jadi intinya masjid mustahil miskin. Kalau masjid itu miskin berarti perkaranya pada mindset orang atau ada pengelolaan yang tidak tepat. Nah, model seperti ini sebenarnya sudah diterapkan di Pontianak, Masjid Kapal Munjalan Mubarokan. Ini kisah cerita, jadinya cerita. Ini Ustaz, enggak apa-apa saja cerita. Ya, 50 menit boleh? Pertama, kami mengikuti training mereka, alhamdulillah, kemakmuran masjid bagaimana membilionerikan masjid. Jadi masjid yang berasetkan bilion. Ya, tidak sekedar miliar. Itu di Kapal Munjalan Mubarokan tahun lalu itu Masya Allah masjid yang berkah itu mengelola aset umat sampai 60 miliar. Di Alesan berapa miliar? Distribusi beras setiap bulan itu sampai sekarang 700 ton. Kemudian mereka diantara program-programnya adalah mereka punya hotel, punya anak asuh ribuan, anak yatim ribuan dikelola. Dari mana mereka mengelola? Dengan membuat namanya Baitul Mal. Baitul Mal no tanwil, bukan simpan pinjam. Kalau simpan pinjam sesari-sarinya itu banyak yang anjlok sekarang. Bukan masalah syar'inya loh Pak Bu, bukan, tapi individu. Ya, kesempatan mumpung syar'i itu dimanfaatkan. Mindsetnya yang salah, ngutangnya wajib, bayarnya mubah. Itu yang terkendala kan bayarnya kan, yang syar'i itu. Berarti kan mindsetnya kita itu masalahnya, pelakunya. Nanti dimanfaatkan. Jadi Baitul Mal Ori, Baitul Mal Ori. Apa tagline-nya? Terima, kasih, laporkan. Diterima, dikasihkan, diterima, dikasihkan. Apa komponennya? Dari Baitul Mal itu fungsinya 3. 1, isinya adalah menerima zakat. Zakat itu banyak ragamnya. Ada zakat mal, ada zakat pertanian, ada zakat ini, ada zakat itu. Kemudian yang kedua ada infak sedekah. Infak sedekah itu bisa berupa donasi tematik. Donasi kenyang fakir miskin, nah itu bisa. Donasi operasional masjid, donasi gerakan infak beras, donasi marbot. Pak Bu, boleh nggak ngomong ngasih contoh yang nggak enak? Boleh. Banyak marbot yang tidak dimanusiawikan. Bukan di sini ya, itu banyak sekali. Tes. Ini sudah 2 kali bel ini, Ustaz. Jadi banyak marbot yang tidak dimanusiawikan. Kami sering ketemu dan rata-rata mengeluh. Tenaganya dihabiskan, tapi kebutuhannya tidak dipenuhi. Dari mana kita bisa memenuhi? Dari Baitul Mal donasi marbot. Tidak harus marbot Al-Ihsan umpamanya, tapi kita bisa handle masjid-masjid sekitar untuk membantu mereka. Tapi lewat layanan Baitul Mal Masjid Al-Ihsan. Donasi gizi fakir miskin, kita bisa donasi di situ. Kemudian yang ketiga ada wakaf. Wakaf ini juga bisa tematik. Ada wakaf kepemilikan, ada wakaf kemanfaatan. Seperti Bapak Ibu mungkin punya kendaraan, diwakafkan. Udah ini menjadi milik masjid, ya berarti Ibu sudah nggak punya lagi Bapak Ibu. Tapi kalau kemanfaatan berarti kendaraan Bapak Ibu hanya dimanfaatkan saja. Tapi hak milik masih milik pribadi. Nah isinya ini. Ada zakat, ada infak sedekah, ada
wakaf. Ini dikelola dengan manajemen yang luar biasa sehingga menghasilkan tahun kemarin 60 miliar. Berarti satu bulannya 5, sekian miliar. Bayangkan kalau Al-Ihsan punya bisa mengelola aset 5 miliar setiap bulan, kira-kira uangnya dibuat apa? Yang makmur itu siapa? Saya daftar jadi pengurus kalau begitu. Kalau masjid mengelola aset, kok pengurusnya, kok makmur, itu ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mohon maaf, ini pada ini. Insya Allah beliau orang soleh. Pengurusnya makmur apalagi jamaahnya, Ustaz. Gitu. Pokoknya ketua itu kenyangnya terakhir. Kita dulu jamaah yang kenyang dulu. Gimana Pak? Setuju Bu? Jangan setuju aja, mana uangnya? Uangnya nggak ada, setuju aja. Jadi kalau mengelola aset, kok kemudian pengurusnya yang lebih makmur, itu alamat kiamat itu. Itu alamat. Ini nggak apa-apa ngomong kayak gini nih. Ini di YouTube loh. Nggak apa-apa. Waktu kami training, itu disampaikan sampai kami menangis semua. Jadi beliau mengajarkan satu manajemen masjid, bagaimana masjid bisa mengelola aset yang luar biasa. Lalu kemudian disiapkan kayak semacam langkah untuk masjid supaya punya usaha. Dan mereka juga punya ATM, ada Baitul Mal, ada ATM. ATM itu amal tijarah masjid. Maksudnya masjid punya bisnis. Itu asetnya 10-20 miliar per bulan. Kira-kira gimana Pak kalau ada 10 miliar Alexan ya? Kita rame semua ya. Masjidnya buka 24 jam. Makan 3 kali sehari gratis, silakan mau makan di emperan sini. Habis ngaji gini makan, tapi nanti jangan sekarang. Kira-kira kalau pelayanan masjid terhadap masyarakat seperti itu, Al-Ihsan 24 jam rame apa sepi? Pasti rame. Sekarang itu masjid sehari semalam hanya 10 jam dipakai. Selebihnya jin, genderuwo yang make. Anak muda ini. Bahkan binaan Masjid Kapal Munjalan itu namanya ada Masjid Modern Kurir Langit. Itu yang pembinanya umurnya 30 tahun. Aset yang dikelola sudah 7 miliar. Yang ngelola anak SMP, SMU. Jadi ngelola ratusan juta itu nggak perlu S3. Yang penting mau diedukasi. Dikasih amanat dengan baik. Ini contoh Pak, ini bukan teori tapi sudah dicontoh. Asetnya sudah 7 miliar. Ketika Mamuju gempa, maka dia menjadi masjid pertama kali yang menyalurkan miliaran untuk membantu. Programnya diantaranya adalah Masjid Kapal Munjalan mengatakan, maukah masjid Bapak Ibu kami bangunkan, kami buatkan pom bensin gratis untuk jamaah. Tidak cukup, Masya Allah. Jadi begitu habis ngaji, taklim, makan bareng, pulang, ngantri, ngisi bensin. Gimana Pak? Kira-kira rame ngaji apa rame? Tapi nggak ada masalah. Mungkin niat awal-awal ya seperti kita dulu lah ya. Ketika lagi senang-senangnya ngaji kan, ya kadang-kadang cocok-cocokan gitu kan. Ada yang diinginkan nggak apa-apa, tapi tetap diedukasi. Gerakan infak beras juga begitu. Ya, nanti kita tujuannya apa? Untuk supaya masyarakat itu mengenal, senang dengan masjid. Jadi mereka itu yang berhak mendapatkan bantuan beras itu diundang harus sholat di masjid subuh, ngaji, edukasi, habis itu makan, habis itu pulang bawa beras. Kira-kira makmur enggak, Pak? Nah, bagaimana cara supaya asetnya melimpah? Sederhananya, kalau di sini kita ada berapa ini? Ada 20 orang, katakanlah 20 orang. 20 orang atau 50 berarti 50. Kalau satu orang, jadi untuk mengelola aset umat itu jangan pakai kotak kecil.
Kalau kata mereka kotak kecil itu nggak masuk uang 10.000. Uang 10.000 masuk nggak? Kotak yang biasa gitu masuk nggak? Nggak masuk. Masuk kalau sudah dilipat-lipat. Kalau nggak dilipat nggak bisa masuk. Tapi kita harus buat kencelengan besar. Pakai nomor rekening. Caranya adalah kalau di sini ada kita 50 orang, satu orang punya kontak WA 1000 berarti 50.000. Itu market Bapak Ibu sekalian. Itu market. Ya, kita market. Lalu kita buat donasi infak beras katakan 50.000 setiap bulan. Dari 50 market tadi, ambillah yang aktif rutin. Paling kecil adalah 2.000. Berarti 2.000 kali 50.000 berapa? 100 jutaan ya? 100 juta. Paling enggak kita bisa mengawali 2-3 bulan ke depan ini, Al-Ihsan setiap bulan punya mengelola aset 100 juta. Kalau ada sampai 5.000 orang, kira-kira mustahil nggak Al-Ihsan bisa 1 miliar per bulan? Karena donasi itu kita share kepada semua jamaah. Jamaah share semuanya. Share ke penjuru dunia. Mana yang kasih Allah rezeki, siapa yang nyantol. Contoh Sragen. Sragen itu ada programnya adalah ramah dengan musafir. Di sini kan banyak orang lalu lalang di sini. Itu bisa di handle di sini. Disiapkan tempat, silakan tidur di sini, kasih makan. Nah, Sragen itu Al-Falah Muhammadiyah itu punya program ramah dengan musafir. Musafir yang datang ke sana, nginep di sana sudah 100-an lebih. Sudah 100-an lebih. Yang unik adalah ditempatkan pada tempat yang nyaman, aman, ya. Kemudian ditanya, Pak, Bu, besok mau makan apa? Kira-kira keren apa keren? Keren apa keren banget? Siap? Cuma 2 orang. Siap, insyaallah. Oh 3 mau ustadznya. Bapak Ibu siap untuk memakmurkan rumah Allah? Saya ingin mengucapkan ucapan yang tidak enak, boleh? Boleh. Masjid ini sudah berapa miliar? Enggak ininya, apa? Bangunannya? Ada 10 miliar? 10 miliar, maka kemanfaatnya harus 2 kali lipat untuk masyarakat. Kalau kita bisa bangun fisik yang miliaran, maka manfaatnya harus lebih itu. Karena fungsi masjid itu adalah untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Setuju? Menara miliaran dibangun untuk apa? Untuk apa? Naruh halo-halo. Harganya cuma ratusan ribu. Apa gak mubazir? Filosofi menara dibuat zaman dulu bukan untuk sekedar naik ke atas azan, tapi untuk melihat sekitaran masjid ada nggak rumah yang nggak ngepul dapurnya. Berarti logikanya adalah kalau ada tetangga masjid yang nggak ngepul dapurnya, siapa yang harus mengeluarkan? Masjid berani nggak mengeluarkan itu? Kapan? Kalau tidak, maka ketua akan dihisab oleh Allah SWT. Oh jangan ketuanya saja, semuanya. Kita semua akan dihisab. Yang penting fisik bangunan apa memakmurkan masyarakat. Jadi intinya ini motivasi saja Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita bisa membangun sekian miliar, masa manfaatnya enggak sepadan. Berarti motivasi kita itu berbangga-bangga dengan bangunan atau apa? Alhamdulillah untuk program infak beras kami sudah melakukan, tapi jauh sana. Di Pondok Ungu. Jauh banget, padahal ada tetangga di sini Alexan. Terus mas saya di Rabebek, dekat Duta Keranji, kan jauh. Lebih jauh sana apa lebih jauh sini Pak? Lebih jauh sana.
Ya, alhamdulillah diterima oleh masyarakat sebulan sekali. Nah, kita ya saweran-saweran, donasi-donasi kita berikan kepada, kita sampaikan kepada kenal-kenalan, ini ada program. Apa harus? Enggak harus. Karena yang butuh infak sedekah siapa? Kita. Program ini enggak butuh bantuan ente. Yang butuh bantuan adalah kita. Dengan infak sedekah itu sebagai jalan. Jadi enggak ngaruh Bapak Ibu sekalian, kita enggak infak di sini, kita enggak ikut gerakan infak, ada orang lain yang akan Allah gerakkan. Kita masuk bagian yang mana? Yang ingin digerakkan oleh Allah atau tidak, itu aja, udah. Ya, untuk detailnya lagi karena ini kan sifatnya ini, kalau mau ada ya coretan-coretan tentang Baitul Mal dan bagaimana, insya Allah lain waktu nanti kita bisa sharing bersama. Kita adakan pelatihan satu. Adakan training insya Allah. Pelatihan. Sebenarnya nggak perlu training sih, karena kalau menggerakkan ini awal-awal kalau kami di sana cuma 3 orang. 3 orang, kami dan 2 teman menggerakkan. Yang lainnya sinergi saja. Yang penting mereka itu keluar uangnya aja, sudah selesai. Tapi insya Allah nanti kita sharing sama beliau, kalau memang dibutuhkan, yang penting kita mulai. Atau kalau kita mau mulai pagi hari ini, kita keluarkan harta kita, ada yang 50.000 silakan, kalau mau 100.000 silakan. Setuju malam pagi ini ya? Setuju. Kan kalau pagi ini didoakan malaikat. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, kata malaikat, ya Allah berikanlah ganti yang lebih baik bagi orang yang berinfak di pagi ini. Sajadah. Ya, insya Allah mengawali nanti, gerakan infak beras. Ya, gerakan infak beras. Insya Allah nanti saya mulai dari saya, karena saya ngomong ya harus praktek. Sajadah yang baru, Gung. Sajadah baru, Gung. Iya. Tapi pagi ini khusus uangnya dulu, Pak. Habis kita tutup, habis itu kita mulai itu. Nanti untuk aplikasinya nanti kita jelaskan sama beliau bagaimana. Pokoknya yang penting pagi ini kita mulai. Bismillah, atas nama Allah SWT kita mulai. Bismillah, jamaah sekalian, kita mulai pada pagi hari ini langsung action, tidak hanya teori. Bismillah. Karena kita yang butuh infak sedekah. Kita mulai gerakan infak beras untuk memaksimalkan kemakmuran masjid kita dan memakmurkan membantu masyarakat sekitar kita yang memerlukan. Silakan. Ya. Setelah ini nanti ada sajadah di depan dan di belakang. Kita mulai, semoga memakmurkan kita semuanya, dunia dan akhirat kita insyaallah, amin ya rabbal alamin. Nanti strateginya akan kami sampaikan kepada beliau. Nanti pokoknya sebelum terakhir Ramadan ini harus ada action untuk distribusi. Nanti yang mendistribusikan adalah Bapak Ibu semua, kita bareng-bareng. Ya, nanti teknisnya akan kami sampaikan kepada beliau. Bismillah, kita niatkan untuk jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dari kami demikian yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan khilafan. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.